Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu di dalam majelis ilmu yang akan kita lanjutkan seputar akhlak yang akan menyelesaikan tentang kerahmatan Nabi bagian yang kedua ya. Mungkin hari ini akan beres ya. Dan ini cuman poin-poinnya saja ya. Sehingga tentunya nanti di pembahasan akhlak berikutnya kita sudah pindah. Ada lagi tentunya yang di sini membahas tentang akhlak yang terbaik atau akhlak terpuji. Nanti ada yang membahas tentang akhlak tercela ya. Nah, ada 8 rahmat Rasulullah untuk alam semesta yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Rasulullah adalah sebagai guru dan pelindung. Ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah itu ya. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi bagaimana rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu adalah diutusnya seorang rasul ya, dari kalangan mereka ya, gitu. Maksudnya dari kalangan manusia ya gitu, bukan kalangan jin, bukan kalangan malaikat ya. Bukan juga angin ya, tapi dari kalangan manusia ya, yang terlihat, yang terdengar ya, yang terpandang, apalagi kalau manusia ya. Sehingga tentunya kalau dari kalangan kita sendiri ya, ya kita menerima ilmu mudah ya gitu. Beda kalau di kalangan malaikat ya gitu. Malaikatnya sendiri ya nggak kelihatan gitu ya. Apalagi dari kalangan jin ya. Jin itu kan tidak konsisten tuh ya, gitu. Beda dengan manusia ya, gitu. Yang dia punya sifat yatlu alaihim ya, membacakan kepada kami ayat-ayat ya, yuzakihim, dan membersihkan hati-hati kami ya. Kemudian juga mengajarkan Alkitab dan hikmah ya gitu. Jadi sini bagaimana peran Nabi Muhammad sebagai guru dan pelindung ya gitu. Maka seorang guru itu tidak hanya mengajarkan ketika di kelas saja ya, atau mengajarkan ketika KBM saja. Tapi seorang guru itu bukan guru yang selalu disebut saya gurunya si fulan, si fulana, bukan ya. Tapi seorang guru itu bagaimana mengupayakan kepada muridnya, memikirkan muridnya bagaimana ia menjadi seorang guru yang melindungi juga
Melindungi di sini adalah bagaimana orang yang diajarkannya itu senantiasa dalam naungan hidayah. Nah itu ya, senantiasa dalam naungan hidayah. Bahkan tuh ya, kalau seorang guru ya, kepada seorang murid misalnya, si murid nggak punya ongkos, dikasih ongkos tuh ya. Si murid nggak punya catatan, kasih catatan. Oh, luar biasa tuh ya. Itu udah peran yang luar biasa. Karena nanti kita cuman di kelas pas KBM udah gitu aja ya. Atau si guru itu merasa terhormat atau bagaimana ketika dirinya disebut gitu ya, padahal bukan intinya itu. Makanya nggak ada mantan guru teh ya gitu, nggak ada mantan guru itu. Karena itu Rasulullah itu kan selalu memikirkan para sahabat, bagaimana din para sahabat, bagaimana keimanan para sahabat, dan segalanya Rasul pikirkan untuk para sahabat. Jadi itulah orang yang benar-benar mengajarkan. Yang kedua, Rasulullah sebagai komentator Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaikad dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Jadi bagaimana Nabi Muhammad itu menerangkan isi Al-Qur'annya gitu. Komentator di sini bukan artinya dalam pemikiran yang negatif ya gitu, bukan. Tapi di sini adalah bagaimana yang menghargai isi Al-Quran dengan menyampaikannya gitu. Nah itu. Maka kita seorang muslim itu adalah seorang dai ya gitu. Kan dijelaskan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu semuanya seorang dai sebenarnya. Jadi jangan sungkan-sungkan gitu ya. Sungkan-sungkan menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, berdakwah, minimalnya menjadi panitia ya. Nah ini menjadi panitia kan sudah menjadi wasilah yang besar ya. Untuk apa? Untuk menghargai Al-Quran itu ya gitu. Karena Al-Quran itu tidak sebatas hanya dibaca ya. Sedangkan di kita masih banyak yang malu ya, malu menyampaikan gitu ya gitu. Ya nggak usah khutbah gitu ya, terlalu berat ya. Atau nggak usah ceramah di depan, nggak usah gitu ya. Minimal menyampaikan pada teman kita, keluarga kita, masih banyak yang malu gitu ya, gitu. Atau masih mungkin karena bacaan Qur'annya belum lancar, masih malu gitu ya. Nah ini padahal tidaklah harus demikian ya gitu. Ya ini kan malunya malu yang tidak pantas juga ya gitu. Jadi seseorang itu sampaikan saja ya. Nanti ya persoalan dia nerima atau tidak ya itu kan hidayah dari Allah ya gitu. Yang penting kita sudah balagul mubin ya, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya gitu. Itu tugas kita gitu ya gitu.
Begitu juga kan Nabi Muhammad kan menyampaikan. Apakah Nabi Muhammad lepas dari cacian? Justru beliau dicaci ya, luar biasa cacian kepada beliau ya gitu. Jadi jangan berkecil hati, jangan putus asa untuk menyampaikan ya gitu. Nah yang ketiga, Rasulullah juga sebagai pemimpin. Dalam surah Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Maksudnya yang bagaimana adalah orang yang di sini ya, wa antum tasmaun ya, yang didengar perintah-perintahnya. Jadi kedudukan Rasulullah itu sebagai pemimpin ya gitu. Maka tentunya setiap orang itu sebenarnya punya jiwa-jiwa pemimpin ya gitu, minimal ya pemimpin buat dirinya sendiri itu ya gitu. Maka tentunya setiap orang itu ya kadar pemimpin itu ya harus dicetak ya gitu, harus senantiasa dicetak ya gitu ya, walaupun di kita masih berat lah gitu ya kadang untuk mencalonkan diri gitu ya, minimalnya kita sendiri bagaimana memimpin diri kita gitu ya gitu, pimpin diri kita menuju pada jalan yang benar itu ya gitu. Terus juga kita juga apalagi nanti seorang ikhwan tuh ya memimpin keluarga ternyata itu luar biasa tuh ya gitu. Makanya harus senantiasa ya, jadi kita itu harus ada ya jiwa-jiwa kepemimpinan tuh ya. Jangan jiwa kita itu selalu apa namanya itu ngerojong gitu ya. Oh saya maka pemuda ngerojong weh gitu ya. Pemuda itu bukan ngerojong Pak, tapi menyokong gitu ya gitu. Karena pemuda dirojong sekumaha gitu ya, tapi kalau tidak disokong gitu ya nggak akan bisa bergerak gitu ya. Bensinnya nggak setaya, oke. Bensinnya taya, dari itu sokong teh gitu ya gitu. Taya sokongan gitu ya, kalau kita mah cukup ngerojong lah itu, ngerojong pemuda jadi membalik gitu ya. Tadi sokong ya kumaha jadi membalik bener gitu ya gitu. Saya ngerojong pemuda jadi DKM tadi sokong ya, tadi sokong ya kumaha gitu ya gitu. DKM tadi sokong gitu ya, sesuai kolot ngerojong we gitu ya, nggak cukup ya gitu ya, nggak cukup. Katanya mau dijadikan kado pemimpin ya, kalau cuman dirojong itu kan nggak akan dia bisa membekali dirinya sendiri ya, jangankan buat diri sendiri ya, kalau dia KMW udah sendiri gitu. Nah itu jadi disokong itulah gitu ya. Banyak apa di kita yang akhirnya diserahkan ke pemuda gitu ya, gara-gara dia disokong ya, tadi sokong sehingga mandek di jalan. Tentunya mereka mana itu kan gitu. Nah itu. Nah maka jiwa kepemimpinan itu harus benar-benar ya disokong, bukan dirojong. Itu ya. Yang keempat, Rasulullah juga sebagai pemegang undang-undang. Disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah dikaruniakan Allah kepadamu untuk menguasainya. Maka orang-orang yang beriman menafkahkan sebagian hartanya itu untuk apa? Itu akan peroleh pahala yang besar. Itu ya. Jadi
Bagaimana di sini disebut pemegang undang-undang? Karena dikasih kekuasaan gitu. Artinya tentunya setiap orang tentunya ketika saat itu Rasul menjabat, maka Rasul sebagai penguasanya ya tentunya setiap apapun keputusan kembalikan lagi kepada Rasul gitu. Nah, itulah Rasulullah sebagai pemegang undang-undang ya gitu. Pemberi keputusan ya gitu. Dan juga nyambung ke yang 5 itu ya. Yaitu Rasulullah sebagai penegak keadilan ya gitu. Dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakamullah wala takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi diperintah untuk apa? Adil itu ya. Sesuai syariat itu ya gitu. Bukan adil menurut hawa nafsu ya gitu. Maka tentunya bagaimana seorang muslim itu menjadi rahmat ketika menegakkan keadilan dimanapun ya. Sesuai dengan syariat ya gitu. Nah itu yang keenam, Rasulullah sebagai penguasa. Ini juga hampir sama ya. Di sini rujukannya surah An-Nisa ayat 59. Udah pada hafal mungkin ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Jadi Rasulullah itu sebagai penguasa. Artinya seorang ulil amri yang senantiasa ingin menegakkan kebenaran, hendaknya meneladani Rasulullah ya. Ini kan ingin pemimpin yang jujur, ingin pemimpin yang sederhana dan sebagainya. Tapi kitanya sendiri masih jauh dari meneladani Rasulullah, kan masih ya gitu, katakanlah bullshit ya. Iya, orang kitanya ingin pemimpin yang jujur, orang kitanya juga belum jujur ya. Gitu. Padahal contohnya itu ada di Rasulullah, ada pada diri Rasulullah ya. Mau nyari ke siapa lagi ya gitu, mau nyari tokoh siapa lagi selain Rasulullah? Sudah ada gambarannya ya gitu. Tinggal baca sejarahnya ya. Baca, kaji ya gitu. Niscaya kita benar-benar akan menemukan pada diri beliau rasa kepemimpinan yang sejati ya. Karena beliau penguasa yang adil ya, yang tidak memihak gitu ya. Ke-7, 2 poin lagi ya. Rasulullah sebagai pembawa berita gembira, terangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan
wa mubasysyiron. Sebenarnya ada lanjutannya kayaknya ini. Syahida wa mubasysyiron wa nadhiro sebenarnya. Di sini enggak ditulis ya wa nadhironya ya. Mada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan muniro. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau untuk menjadi saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan ya, wa nadhiro. Dan untuk menjadi penyeru ya, dai ya, kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi itu. Jadi ini citra seorang mukmin yang luar biasa ya. Beliau membawa berita gembira, juga memberi peringatan, tapi saat itu pula sebagai dai itu sebagai orang yang senantiasa menerangi. Jaranglah gitu ya gitu. Seorang dai ya kerjanya cuma ceramah, khutbah, nanti gitu ya. Tapi udah asa gitu-gitu aja. Terus manfaat kepanjangannya apa sebagai dai gitu ya gitu. Jadi dai itu dengan mengajar ceramah, khutbah. Kalau kita mengajar mengejar ceramah dan khutbahnya terlalu sempit lah gitu. Terlalu sempit hidup itu ya. Mengajar ceramah dan khutbah. Apakah orang, apalagi zaman sekarang ya gitu ya, itu cukup ku ngaji gitu ya, nama ku futsal nanti ku desain ku nanti gitu, yang disenangi oleh kalangan muda gitu ya gitu ya, itu cukup ku ngaji gitu ya. Orang karena kamu misalnya belajar agama buat apa? Buat ceramah, buat khutbah, nggak cukup lah gitu ya. Khutbah mangan seberapa menit, paling kan 15 menit, 20 menit. Itu juga kadang mustami agak hilap deui gitu ya. Ceramah enak gitu ya, itu dijamin ingat kabeh gitu ya, 8 poin sadayana gitu ya gitu ya. Jadi nggak cukup sebenarnya gitu ya. Tapi bagaimana seorang dai itu menerangi untuk umat gitu ya. Nah, itu jarang sekali ya gitu. Jadi dai itu tong saukur-ukur ceramah khutbah ukur Pak ya. Ya. Berapa sih nilai kita dari ceramah khutbah itu, berapa nilainya gitu kan? Kalau nggak ada hasilnya ya nothing gitu kan. Cobalah gitu dengan, apalagi zaman milenial kayak gini kan, kreatif lah gitu ya gitu, dikemas lah caranya bagaimana gitu ya gitu, nggak cuman ceramah khutbah baru nyampaikan kegerangan tunduh gitu nya atau nothing deh ya hasilnya gitu nya. Jadi gak usah kebanyakan kita nyari ceramah khutbah, udahlah gitu. Tapi bagaimana kita menerangi gitu itu ya. Saya itu kan sebelumnya emang nggak pernah gitu ya mengusulkan saya supaya jadi pengisi atau jadi apa gitu ya. Ujung-ujungnya ya direkomendasikan dan sebagainya mana gitu ya gitu. Ya jarang saya dulu itu kan, bahkan saya kan itu dari salah suka ngebadal itu kan bukan karena saya ingin gitu ya, ditunjuk gitu waduh itu ya gitu ya. Waduh itu ya, saya maju lah gitu, pemuda gitu padahal gitu. Gitu. Jadi hidup ini sempit ya Pak. Kita belajar agama bukan untuk ceramah dan khutbah saja, tapi bagaimana kita belajar agama untuk menjadi suri teladan bagi orang lain juga, menjadi cahaya bagi orang lain. Nah itu ya, itu orang yang sangat jarang sekali ya gitu. Karena orang itu sekarang lebih banyak ya nyari profesi gitu ya, profesi ceramah atau khutbah lewat belajar agama. Terlalu sempit ya gitu. Apalagi kan nanti mengharapkan ujung-ujungnya dunia. Nah, udah itu udah tamat itu ya. Nggak bener itu ya gitu. Nah itu. Dan yang ke-8,
Rasulullah sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Ini Al-A'raf ayat 157 ya. Diterangkan ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari yuhillu lahumul atau yuhillu lahumut thayyibati yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Rasulullah memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Nah, itu Rasulullah sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak hanya menyuruh keduki itunya menurut syariat, tapi melaksanakan pula ya Rasulullah. Nah, itu maka tentunya sebagai seorang muslim kita itu tidak hanya bisa menyampaikan, tapi bisa memperbuat gitu, bisa melakukannya gitu. Maka tentunya Rasulullah sebagai pemberi rahmat, beliau itu cuman dai, tapi tidak hanya dai sebegitu saja, tapi bagaimana beliau melakukan hal itu juga yang beliau katakan. Jadi luar biasa pernak-pernik sifat Rasulullah itu ya gitu, luar biasa. Ini baru 8 yang kita pelajari ya. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya ya, yang nggak diterangkan oleh beliau di sini ya gitu. Nah, beliau di sini memberikan sebuah penutup ya. Demikianlah uraian tentang akhlak-akhlak Rasulullah yang sumbernya dari Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang mulia dan agung ini hendaknya kita jadikan contoh dan suri teladan dalam hidup dan kehidupan di dunia untuk kehidupan yang abadi dan kekal, dan mengharapkan apa? Ridho dan ampunan ya. Itu bukan untuk terkenal ya. Kemudian ada sebuah doa, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua dapat mencontoh dan meneladaninya ya. Akhirnya tentunya ini cuman doa saja ya dari penulis ya, billahi taufiq wal hidayah wal minkum ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ya doa dari penulis. Jadi beres, alhamdulillah ya. 7 tahun pelajari buku ya. 7 tahun ya. 7 tahun seberapa halaman? 160 halaman ya. Luar biasa. 160 halaman 7 tahun ya. Insyaallah nanti ada lanjutan ya, nanti ada buku yang baru lagi kita bedah ya, kita pelajari ya. Mungkin segitu aja dahulu yang bisa disampaikan. Di hari Selasa depan insyaallah kita kaji lagi tentang fikih ya. Rabbana atina minal rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.